Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adrul Mizan dengan NIM 2433878057. Saya berasal dari prodi Teknik Mesin NK dan saya akan mempresentasikan matkul saya yang berjudul material teknik. Judul presentasi saya pada saat ini yaitu klasifikasi material teknik. Material teknik adalah sesuatu yang disusun atau dibuat oleh suatu bahan. Selain itu, material juga merupakan bahan baku yang diolah perusahaan industri yang dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau pengolahan yang dilakukan sendiri. Material teknik adalah ilmu yang mempelajari sifat, struktur, dan penggunaan berbagai jenis material yang digunakan dalam rekayasa dan konstruksi. Ini mencakup berbagai jenis material seperti logam, polimer, keramik, dan komposit. Tujuan dari studi material teknik adalah untuk memahami bagaimana material tersebut berperilaku di bawah berbagai kondisi, sehingga dapat dipilih dan digunakan secara optimal dalam aplikasi teknik, seperti dalam pembuatan komponen mesin, struktur bangunan, dan alat-alat teknik lainnya. Klasifikasi material teknik. Material teknik terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu logam. Logam terbagi menjadi 2, yaitu besi feros dan non besi atau non feros. Material teknik yang kedua yaitu non logam. Non logam juga terbagi dengan 2 macam, yaitu keramik dan polimer. Material teknik yang ketiga yaitu komposit. Baik, seperti yang dilihat, logam adalah bahan yang kuat dan tahan lama, seperti baja dan aluminium. Digunakan dalam pembuatan struktur mesin yang berat. Polimer yaitu sebagai bahan ringan dan tahan korosi. Polimer yang biasa kita sebut dengan plastik sering digunakan dalam komponen mesin yang lebih kecil dan non-struktural. Keramik dikenal karena ketahanan panas dan isolasi termalnya. Keramik bekerja baik di aplikasi suhu tinggi serta pembakaran dan pendinginan mesin. Baiklah, kita masuk ke dalam logam. Logam yaitu material logam tersusun dari atom-atom logam yang merupakan unsur terbanyak dalam tabel periodik. Atom-atom logam saling berkaitan dalam bentuk ikatan logam, di mana elektron valensinya bebas bergerak, sehingga material ini memiliki konduktivitas listrik dan konduktivitas termal yang cukup baik, serta tidak tembus cahaya.
Logam memiliki kekuatan yang cukup tinggi, namun cukup ulet. Contoh material logam yaitu besi, baja, aluminium, tembaga, emas, perak, dan lain-lain. Logam juga banyak memiliki pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari karena sifatnya yang kuat, tahan lama, dan mengantarkan listrik, serta panas dengan baik. Beberapa contohnya yaitu: 1. Sebagai alat masak. Logam seperti aluminium dan stainless steel digunakan untuk membuat panci, wajan, sendok, garpu, dan pisau karena sifatnya yang tahan panas dan tidak mudah berkarat. 2. Kendaraan. Logam seperti besi, baja, aluminium digunakan dalam pembuatan kerangka mobil seperti sepeda motor, sepeda, serta pesawat terbang karena daya tahannya yang kuat dan ringan. Peralatan listrik dan elektronik. Logam juga berguna untuk peralatan listrik dan elektronik seperti tembaga, aluminium, dan emas digunakan dalam bentuk kabel listrik, rangkaian elektronik, dan perangkat seperti komputer, ponsel, dan televisi karena konduktivitas listriknya yang baik. Logam juga bisa kita gunakan pada konstruksi bangunan yaitu baja dan besi. Baja dan besi banyak digunakan untuk membuat struktur bangunan, jembatan, dan gedung tinggi karena daya dukungnya yang sangat kuat. Dan juga logam dapat kita gunakan pada alat kesehatan. Contoh logam yang kita gunakan pada alat kesehatan yaitu titanium, sering digunakan dalam implan medis seperti pengganti tulang atau sendi karena sifatnya yang kuat, tahan korosi, dan kompatibel dengan tubuh manusia. Logam adalah unsur atau senyawa yang memiliki sifat seperti konduktivitas listrik dan panas yang baik. Ciri-ciri umum logam yaitu: 1. Konduktivitas listrik dan panas. 2. Kekerasan dan kekuatan. 3. Logam dapat ditempa. 4. Tahan korosi. Logam yang tahan korosi tidak semua logam tahan korosi. Logam yang tahan korosi yaitu terdapat pada aluminium dan baja. Tahan karat dilapisi atau memiliki sifat yang melindungi dari korosi atau karat. Logam juga memiliki ciri-ciri yaitu mengkilap. Sebagian besar logam memiliki tampilan yang mengkilap ketika baru dipoles. Logam juga terbagi dua, yaitu logam fero dan logam non-fero. Sekarang kita masuk kepada logam fero. Logam fero adalah suatu logam paduan yang terdiri dari campuran unsur karbon dengan besi. Untuk menghasilkan suatu logam paduan yang mempunyai dua sifat yang berbeda dengan besi dan karbon, maka dicampur dengan macam logam lainnya. Unsur-unsur yang termasuk logam fero yaitu besi, nikel, kobalt. Sifat material logam fero: 1. Dapat ditempa dan diubah bentuk. 2. Penghantar panas dan listrik. 3. Keras dan juga kenyal. Logam juga mempunyai sifat yaitu kuat dan liat. Logam non-fero. Logam non-fero merupakan jenis logam yang secara kimiawi tidak memiliki unsur besi atau fero. Oleh karena itu, logam jenis ini disebut sebagai logam bukan besi atau non-fero. Logam non-fero ini terdapat dalam berbagai jenis dan masing-masing memiliki sifat dan karakteristik
yang berbeda secara spesifik antara logam yang satu dengan logam yang lainnya. Unsur-unsur yang termasuk logam non fero yaitu aluminium, tembaga, seng, timah, perak, titanium, magnesium. Sifat material non fero mampu dibentuk dengan baik. Yang kedua, massa jenisnya rendah. Ketiga, pengantar panas dan listrik yang baik. 4. Mempunyai warna yang menarik. 5. Tahan karat. 6. Kekuatan dan kekakuannya umumnya lebih rendah daripada logam fero. Yang keenam, sukar untuk dilas. Selanjutnya kita masuk ke polimer. Polimer adalah bagian dari non-logam. Sedangkan non-logam itu adalah unsur atau senyawa yang tidak memiliki sifat logam seperti konduktivitas listrik dan panas yang baik, kilap atau kemampuan ditempa. Non-logam cenderung bersifat rapuh, isolator, dan tidak mengkilap. Mereka sering ditemukan dalam bentuk padat, cair, atau gas pada suhu ruangan. Ciri-ciri umum non-logam: 1. Isolator. 2. Rapuh. 3. Tidak mengkilap. 4. Berwujud gas atau padat. 5. Tidak dapat ditempa. Contoh non-logam dalam kehidupan sehari-hari juga dapat kita temukan, yaitu 1. Karbon. 2. Oksigen. 3. Nitrogen. 4. Fosfor. 5. Belerang. 6. Klorin. 7. Silikon. Maaf. Baik, kita masuk ke salah satu contoh non-logam yaitu polimer. Polimer adalah material yang termasuk ke dalam klasifikasi polimer yaitu karet dan plastik. Umumnya, polimer merupakan senyawa organik dengan unsur dasar berupa karbon, oksigen, dan hidrogen. Unsur-unsur tersebut tersusun dalam bentuk rantai sehingga memiliki ukuran molekul yang besar. Atom-atom dalam satu rantai polimer saling berikatan secara kovalen, sementara ikatan antar rantai adalah ikatan van der Waals. Polimer umumnya ringan, memiliki massa jenis yang rendah, dan sangat fleksibel dan sangat mudah dibentuk. Yang kedua, keramik. Keramik merupakan senyawa antar unsur logam dan non-logam yang memiliki ikatan kovalen atau ionik. Umumnya, senyawa material keramik berada dalam bentuk senyawa oksida, nitrida, karbida. Beberapa material yang termasuk ke dalam klasifikasi keramik yaitu gelas atau kaca, semen, dan keramik yang terbuat dari lempung. Material keramik umumnya isolator panas dan listrik terhadap suhu tinggi, keras, namun getas.
Sifat-sifat umum keramik yaitu tahan panas, isolator listrik, tahan aus, rapuh. Keramik adalah bahan yang sangat serbaguna dan digunakan di berbagai industri, mulai dari pembuatan barang-barang rumah tangga hingga aplikasi berteknologi tinggi seperti elektronik, kedokteran, dan penerbangan. Komposit. Komposit adalah material komposit merupakan gabungan lebih dari satu macam material. Contoh yang paling umum adalah fiberglass yang terdiri dari serat gelas atau keramik sebagai penguat yang dipadukan dengan material polimer. Komposit didesain untuk memperoleh efek sinergis dari sifat-sifat material penyusunnya. Pada fiberglass, misalnya material didesain agar memiliki kekuatan yang cukup tinggi atau kontribusi dari material gelas, tetapi dimiliki fleksibilitas yang cukup baik atau kontribusi dari material polimer. Komposit adalah material yang terbentuk dari dua atau lebih bahan yang memiliki sifat fisik atau kimia yang berbeda, yang tetap terpisah dalam struktur akhirnya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan bahan dengan sifat gabungan yang lebih baik daripada komponen individualnya. Komposit biasanya terdiri dari matriks dan penguat. Klasifikasi umum komposit berdasarkan jenis matriks dan penguatnya. 1. Berdasarkan jenis matriks. Komposit matriks polimer. 2. Komposit matriks logam. 3. Komposit matriks keramik. 2. Berdasarkan jenis penguat. Contohnya komposit serat yang biasa digunakan pada serat kaca, serat karbon, serat aramid. Komposit partikel, komposit lapis, komposit whisker reinforced atau whisker reinforced composite. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.